Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Rizwan, asal kampus Fakultas Hukum Universitas Mataram dengan NIM D1A0200337. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu hukum acara Mahkamah Konstitusi dengan judul tugas beban pembuktian dan alat bukti dalam acara hukum Mahkamah Konstitusi. Kita langsung saja ke inti materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu beban pembuktian. Secara umum, terdapat beberapa teori pembuktian terkait dengan beban pembuktian dalam proses peradilan, antara lain teori afirmatif, teori hak, teori hukum objektif, teori kepatutan, dan teori pembebanan berdasarkan kaidah yang bersangkutan. Apa itu teori afirmatif? Adalah teori yang menyatakan bahwa beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang mendalilkan sesuatu, bukan kepada pihak yang mengingkari atau membantah sesuatu. Teori ini sering disebut dengan pembuktian negatif. Pembuktian secara negatif harus dihindarkan karena dipandang tidak adil berdasarkan asumsi bahwa dalam hukum yang diberikan bukti khusus adalah terhadap suatu hak atau bukan tidak adanya hak atau peristiwa. Next, yaitu teori hak. Teori hak pada hakikatnya sama dengan teori afirmatif, yaitu siapa yang mengemukakan suatu hak harus membuktikan hak tersebut. Namun teori ini hanya terkait dengan adanya suatu hak, bukan peristiwa atau keadaan tertentu. Teori hukum objektif menyatakan bahwa pihak yang mendalilkan adanya norma hukum tertentu harus membuktikan adanya hukum objektif yang menjadi dasar adanya norma hukum tersebut. Dalam pengujian undang-undang misalnya, pihak yang menyatakan haknya telah dilanggar oleh suatu undang-undang harus membuktikan adanya aturan hukum positif atau hukum yang berlaku yang secara objektif mengakibatkan haknya dilanggar. Next, teori kepatutan menyatakan bahwa beban pembuktian diberikan kepada pihak yang lebih ringan untuk membuktikannya. Namun, kelemahan dalam teori ini adalah tidak mudah untuk menentukan secara pasti pihak mana yang dianggap paling ringan memikul beban pembuktian. Next, teori pembebanan. Berdasarkan kaidah yang bersangkutan menentukan bahwa beban pembuktian ditentukan oleh kaidah hukum tertentu. Dalam hukum acara memang terdapat ketentuan undang-undang tertentu yang mengatur siapa yang harus membuktikan, namun ada pula yang tidak menentukannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang alat bukti. Menurut pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menentukan alat bukti meliputi yang pertama, surat atau tulisan, yang kedua, keterangan saksi, yang ketiga, keterangan ahli, yang keempat, keterangan para pihak, yang kelima, petunjuk, dan yang keenam, alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa lainnya. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.